Ini adalah area support. Area support, perhatikan naik lagi, turun lagi, di area support ini tidak di breakout. Ini ketika pertama turun merah panjang, tapi belum selesai. Candlenya masih running, jangan berpatokan pada candle running. Tunggu sampai candle ini selesai. Begitu candle selesai, ternyata ada penolakan kuat sekali di sana, di area support. Kita masih menunggu satu candle triggernya untuk meyakinkan bahwa ini akan naik. Ketika turun lagi, tapi lagi-lagi ditolak oleh buyer, ini kemudian jadi warna hijau. Ini fix, sinyal pertama, kedua diwujudkan, maka kita bisa entry buy di sana. Ya, dengan catatan selalu ketika buy atau selalu ketika entry, yang pertama kita pikirkan adalah batasan kerugian. Di sini ada area support, maka taruh di bawahnya support. Ini supportnya, maka kita taruh di bawahnya. Taruh 200 250 di sana. Tapi ternyata tidak turun, betul-betul langsung naik. Inilah yang menjadi teknik dan trigger kita ketika kita mau entry, sehingga potensi untuk profit selalu besar. Bukan karena begitu masuk buy, begitu running candle bingung, begitu candle running bingung, begitu candle merah kita sell, begitu sell naik, begitu buy turun. Itulah menjadi penyakit kita. Maka hati-hati dan perhatikan cara kita membaca. Ini untuk materi hari ini, pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut di materi besok. Ada pertanyaan sedikit tapi tidak terlalu menyimpang dari materi ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Filipus di Bandung. Barusan candle sudah terbentuk, apakah masih mungkin akan naik melihat candle sebelumnya? Oke, saya akan lihat dulu di posisi seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, ini tren besar, tren naiknya. Kemudian perhatikan ini turun. Nah, turunnya sejauh mana? Ini masih jauh. Tadi sudah saya sampaikan, ini hanya bersifat retracement atau sementara, karena masih jauh. Kalau kita ukur separuhnya tidak ada. Maka hati-hati yang begini, jangan terus ikut sell, jangan. Tetap fokus kita masih buy karena masih mendominasi buyer. Kemudian area ujinya di mana? Di sebelah kiri di sini, ini banyak sekali penolakan, maka kita bisa taruh area uji di sini untuk area supportnya. Ini harus diuji dulu, harus lebih panjang baru nanti akan turun. Sebaliknya kalau ini hanya mantul, maka hati-hati nanti ketika naik turun di sekitaran bahu ini akan lanjut naiknya kuat sekali. Itu pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait materi dulu. Hari ini ada beberapa pokok materi tadi yang kita sampaikan, yaitu money management, risk management, technical, yaitu trend. Pak, saya Ya, ini Pak, tadi kan mau lihat kalau misalnya udah lebih dari 75% itu kan lanjut turun. Nah, untuk menentukan 100%-nya itu mulai dari 0%-nya tuh dari mana ya Pak? Dari misalnya hari ini kan awal tuh misalnya 1880, 1881. Ngitungnya dari situ 0%-nya itu sampai 100% nanti jadi 75%-nya di mana? Atau dari mana ya Pak? ini dari hijau Supaya ini. tahu kita tuh di mana 50%-nya, di Dari hijau mana ini. 75%-nya gitu. Dari mulai naiknya ini. Naiknya ini mulai Mulai hijau di sini, mulai awal. hijau. Ya, mulai hijau di sini, naiknya di sini. Oh, oh jadi bukan per hari ini pergerakannya Kalau Pak, mau bukan per ya? hari boleh, Tapi mulai kalau per hari ini enggak apa-apa. Kalau per hari ini berarti dari hijaunya. Oke. Dari hijaunya di sini. Nah, ini adalah 100%-nya begini. Artinya oh, kalau nanti turun 75%, begini ya, misalkan ini merah ya, sampai segini, maka ini dipastikan akan lanjut turun. Ini merah ya. Jadi merah begini. Nah, ini merah, ini bukan satu ini. Sebelumnya ini merah soalnya. Artinya merah dengan merah ketemu merah lagi. Jadi ini yang utama, ini sudah yang kedua. Artinya sudah lebih dari, artinya 75%, lebih dari 50%, ini akan berpotensi untuk lanjut turun seperti ini.
Sebaliknya kalau cuma di atas separuh begini, ini pun belum menjamin turun, nanti bisa berbalik ke atas lagi. Nah, ini untuk Hmm. menguji apakah ini Jadi berbalik atau nanti mantul. Harus sabar menunggu kalau begini. jadi Fokus, ngitung titik awal 0%-nya itu dari per hari ini aja, per kenaikan hari ini pertama hari boleh. ini ya Pak ya? Ya, Nggak yang usah penting dari kenaikan awal dari berapa hari yang yang lalu atau beberapa bukan, minggu yang lalu, nggak yang ini ya? terdekat. Yang terdekat hari ini ya Oke. hari ini. Berarti kalau di Oh ujung ya. di sini kalau jenengan pengen tahu harganya ya klik aja atau garis ini diarahkan di ujung di sini. Nah, ini 1882 titik sekian. Itu caranya. Iya saya suka susah Pak cari ini tuh harga berapa ya, suka sulit. Kalau apalagi Arahkan kalau di di ekor emang nggak bisa dilihat ya Pak kalau di ekor ya? jangan di ekor, di bodinya. Kalau menghitung Bodi. kekuatan itu di bodinya, arahkan saja, tidak harus fix begini. Pokoknya mendekati Hmm. begini arahnya di situ angkanya. Karena kalau kecil Oh, sedikit saja enggak masalah. Geser sedikit pun enggak masalah. Yang penting oh, utamanya begini. Jadi utamanya itu kekuatan buyer mulai dari sini sampai sini ini adalah kekuatan penuh buyer. Sehingga kekuatan ini luar biasa kalau yang merahnya nanti belum kuat di sana maka akan sia-sia. Apalagi di bau begini ini jauh ini. Biasanya yang begini kalau panjang begini nanti dia akan bergerak siksak. Siksak begini. Jadi ini begini. Biasanya begini atau istilahnya konsolidasi. Ini pun begini bergerak begini seterusnya akan sangat membahayakan. Jangan terpengaruh walaupun seolah-olah mau turun. Nah, ini tetap dihitung konsolidasi. Ketika nanti sudah titiknya dia akan breakout di sana. Kalau sudah breakout begini hati-hati dia akan kuat naiknya nanti. Ya, ya. begitu Bu. Oke Pak, Baik, makasih Pak. terima Ya, kasih. Mungkin makasih. ada pertanyaan lagi yang teman-teman yang lain. Hari ini materinya mungkin agak baru, jadi teman-teman mungkin bisa lebih memahami. Kemudian nanti dicoba diulang-ulang di akun demo. Ya, selalu kalau ada kelas selalu ada di sana ada tambahan karena selalu berpikir tiap hari saya selalu berpikir bagaimana punya metode yang betul-betul mudah dan gampang dicerna oleh logika teman-teman. Termasuk yang awam pun bisa mengikuti dengan baik di sana. Sehingga jangan heran kalau tiap hari ada perubahan lagi, ada perkembangan lagi. Bukan perkembangan, melengkapi. Melengkapi itu dari yang kurang lengkap menjadi lengkap. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang masih belum jelas. Kalau belum jelas nanti bisa ikuti videonya, kita akan record juga, nanti bisa diikuti videonya, bisa diulang-ulang, kemudian besok kelas berikutnya bisa ikut lagi. Baik, Pak kalau maaf udah ada boleh ya. ya, ini saya tuh masih bingung kayak Heeh, kalau kata Bapak kalau misalnya pas entry itu mhm, pas, misalnya ada penolakan, terus ada, candle misalnya penolakan dari, naik berarti kan mhm. cari merah, udah merah itu kan entry. Nah entry itu, langsung entry tapi kadang naik lagi ya Pak ya, nggak turun gitu. Nah itu tuh kadang bingung kapan entry-nya gitu loh Pak. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, yang terpenting ada triggernya, ada triggernya. Kalau misalkan tiba-tiba kita entry tidak ada triggernya, sangat berbahaya. Artinya begini, ini misalkan naik, betul naik. Kita lihat apakah ada resisten di sana. Kita bisa lihat kalau di H1 tidak ketemu, kita bisa naikkan di H4. Adakah resisten di sana? Nah, ternyata ada resisten, betul. Maka kita uji di area resisten di sini. Oke. Area resisten kita uji sampai betul-betul muncul. Di area seperti ini sangat berbahaya kita untuk entry. Artinya di area seperti ini lebih baik kita menunggu kuat. Tadi di H1 sudah ada sinyal turun misalkan. Ya, kalau kita ngambilnya cuma berapa ya? 100 pip boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang kita perhatikan tentu area ini adalah area resisten. Tadi sudah kita lihat di sebelah kiri di time frame lebih tinggi ada area resisten di sini. Oke, ini saya tunjukkan dulu resisten. Oke, resisten ya. Ini resisten, kemudian di area resisten ada penolakan. Oke, dicatat di area resisten ada penolakan. Ini sinyal penolakan sell. Ya, ini nanti kaitannya dengan price action.
Ini ada penolakan, kemudian penolakan lagi, perhatikan. Tetapi belum, wujudnya belum muncul. Penolakan berikutnya, yang berikutnya ini ada penolakan lagi, tapi wujudnya masih warna hijau. Oke, wujudnya masih warna hijau di sana. Kemudian dilihat selanjutnya, ini setelah ini ada penolakan, kemudian setelah ini ada candle warna hijau, wujud candle warna hijau. Kalau kita menganut price action, ya boleh sebenarnya kita entry sell boleh. Karena ini sudah penolakan, kemudian muncul wujudnya warna merah, maka kita bisa entry di candle yang ini tadi, entry-nya adalah sell. Kalau kita menganut price action, oke, ini sell. Kemudian bagaimana ketika naik? Ada batasan toleransi di sana, di ujung itu ada namanya resisten. Di sana, maka kita taruh di atasnya resisten itu 250. Ya, 250 itu yang lebih tinggi ya. Oke, saya coba 250. Oke, sekitaran ini. Nah, ini adalah batasan untuk toleransi kerugian kita. Ya, ini adalah batasan yang di atas tadi ya. Yang di atas ini 1901.24. Sehingga walaupun bergerak naik pun kita tidak masalah. Yang kita butuhkan hanyalah koreksi karena ini trend up. Hati-hati. Kalau saya sebenarnya cenderung ke trend up dulu karena ini trennya kuat. Apalagi tren mayornya naik, kemudian sideways naik lagi. Ini hati-hati yang begini. Boleh saja kita manfaatkan sell dengan price action 3 itu boleh. Ya, dengan catatan tetap ada namanya batasan kerugian. Coba perhatikan nanti kalau cuma 100 pip dapat. Enggak tahu di candle ini atau candle selanjutnya. 100 pip itu cuma berapa ini? Ya, paling segini. Apakah ketika kita entry langsung profit? Belum tentu. Sekali lagi bisa saja nih di 2 candle, 3 candle berikutnya. Ya, karena kita melawan yang berat. Kita melawan yang kuat. Ini kalau udah candle begini, sekali lagi perhatikan juga mayor trend tadi. Kalau sudah mayor trend kemudian ada sideways, kemudian kuat begini, maka secara umum ini akan kuat naiknya. Meskipun tetap ada koreksi. Ya, koreksi seperti itu tetap ada. Nanti di area ini diuji di area resisten, area support di bawahnya ini. Oke. Nah, ketika ada kasus seperti ini, silakan dicoba dengan akun demo dulu. Semakin kita banyak mencoba, semakin kita banyak menguji di berbagai kondisi pasar, maka semakin kita akan menemukan, oh ternyata kalau dalam begini membahayakan kalau kita melawan. Ini memang kita melawan, namanya melawan big player ini. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, ketika sudah ada big player maka hati-hati jangan melawan di sana. Lebih baik tunggu sampai kalau ini penolakan ini kuat, tunggu sampai betul-betul kuat sellernya. Ini kan yang begini kan masih terlalu lemah dibanding dengan buyernya yang muncul. Berbeda ketika kecil begitu. Ya, ketika kondisi-kondisi begini beda ini. Bukan big player. Yang big player itu ketika muncul sudah tebal, panjang, apalagi berjajar. Itu namanya big player. Sehingga tidak selalu teori itu diterapkan di setiap market, berbeda penerapan. Karena banyak faktor tadi. Salah satunya yang kita perhatikan adalah mayor trend, kemudian di sini ada konsolidasi atau istilahnya sideways, dan ini masih jauh, ini masih retrace namanya. Ini 50-nya kan separuhnya di sini. Nah, ini masih jauh. Ketika di bau begini berbahaya. Ya, yang begini sering, maka akan kuat naik lagi. Kemudian turun lagi sebentar, nanti kuat lagi naik lagi dan seterusnya. Ya, begitu Bu Ririn, mungkin bisa nanti dicoba lagi dengan tetap memperhatikan berbagai aspek. Jangan hanya price action, jangan hanya ada koreksi kemudian ini muncul merah. Kalau yang begini tetap kita perhatikan faktor lain yang mendukung di sana. Oke, ada pertanyaan ini kan lagi? player ya Pak ya, kalau yang di biasa-biasa aja itu bisa terjadi Bisa. sebenarnya Ini big kalau player yang kalau ini.
Satu, big Oh, kalau player muncul, yang kedua ini sudah area konsolidasi sudah di break di sana. Artinya area konsolidasi ini kembali lagi ke tren utama. Tren utamanya adalah naik. Ini awalnya setelah naik konsolidasi. Kalau yang begini sering begini, Bu. Jadi nanti coba dicatat yang posisi begini, termasuk yang turun panjang. Ya, setelah ada koreksi, setelah ada konsolidasi akan lanjut turun lagi. Coba ya, nanti ada konsolidasi. Sering begitu. Sehingga kehati-hatian. Nah, contoh begini, ini misalkan sudah turun, kemudian habis itu naik, ada konsolidasi, dikembalikan lagi. Ini naiknya lumayan juga ini. Jadi naiknya lumayan juga. Meski turun, kemudian naik lagi. Nah, ini naiknya kan juga lumayan ini. Kemudian ditarik lagi. Kalau sudah breakout, ini breakout, artinya muncul big player di sana, hati-hati. Jangan melawan kalau ada big player. Ya, begitu Bu. Mungkin nanti bisa dicoba lagi, bisa sambil diingat-ingat kondisi-kondisi seperti ini. kalau normal-normal saja itu Kalau disimpannya normal setelah boleh. body keluar, langsung pasang sel ya Pak ya, Ya, misalnya langsung ini Mas, selesai ganti candle. Masuknya langsung begitu ganti candle langsung masuk. begitu ganti misalnya mau turun ganti candle Ah, sudah merah, langsung masuk gitu ya, langsung masuk di body terakhir gitu ya, langsung itu nanti ini bisa kan turun lagi gitu ini ya? kan 1 jam. 1 jam begitu 59 menit 60 langsung di sini ganti langsung di situ masuknya. Jangan menunggu lama. Mmm, mmm, iya. Ya, tapi tetap diperhatikan ya, jangan dilihat satu hari ini saja Bu. Jadi yang dilihat tetap ini yang muncul apa? Oh, big player. Terus kemudian ada pertimbangan apa lagi? Diperkecil, diperkecil. Oh, ternyata trennya kuat sekali naik ke atas. Ya, dan seterusnya begitu. Ini kuat sekali naiknya. Artinya tren mayornya naik ini luar biasa dari sini. Jadi ini ibaratnya Mendingan hanya jangan sah, Bu. mendingan lebih baik ikut uptrend, Jangan, cuma mendingan Tapi ngeri. saya nggak iya ada yang sel ini aja melawan soalnya. maksudnya nggak, saya nggak, ini aja yang sel Pak, untuk semua keadaan pada waktu saat mau naik juga, mau buy gitu, apakah dengan candle-candle kan, kata Bapak kan ada 2 tanda gitu, Heeh. berarti kan langsung kasih apa enggak gitu. Jadi nggak pada saat ini aja saya tanya, tapi pada saat keadaan lain juga kan, Heeh. apa, kalau udah ada tanda tuh masuk gitu kan, tapi belum tentu juga ya Belum istilahnya masih tentu. tetap Jadi melihat apalagi ada banyak pertimbangan. Yang paling akurat itu ketika rejeksinya lebih panjang begini. Daripada bodinya lebih panjang rejeksinya. Dan sudah habis itu mudah muncul merah. Itu boleh di sini kita setelah merah ini ganti candle kita bisa entry sell di sini kita dapat. Hanya begitu. Artinya dilihat dari candle yang terbentuk. Ini memang ada penolakan, tapi penolakannya kalau dibandingkan dengan ekornya kan tidak ada apa-apanya, Bu. iya, Bodinya maksud saya, bodinya kan terlalu panjang daripada ekornya. Berbeda dengan iya. kondisi seperti ini. Nah, ini penolakan 2 kali bahkan. Bodinya kan tipis-tipis begitu. Yang begini yang akurat, Bu. Kalau yang big player lawannya big player hati-hati. Lebih diperhatikan juga candle-candle body yang terbentuk di sana. Ya, saya tuh dalam keadaan buy ataupun sell Pak masih belum tahu nih masuknya tuh pasnya tuh kapan gitu. Nah itu yang Pasnya belum pas ini ganti jadi kalau misalkan posisi begini, contoh begini ya, ini sudah ada penolakan kuat, ada penolakan kuat. Ini satu, alasan pertama ini sudah satu misalkan. Yang ekor pertama ini sudah ada, berarti ini sinyal sell. Yang kedua di sini, ini juga sinyal sell penolakan, tapi masih warnanya masih hijau. Kita masih butuh satu konfirmasi untuk warna merah biar wujud warnanya. Artinya biar muncul betul-betul sellernya. Baru setelah kita nah muncul ini di candle selanjutnya, ganti candle itu loh Bu. Bukan masih pas jalan begini ganti candle bukan. itu yang ketiga kan merah ya Pak ya, tapi kan merahnya nunggu dulu sampai selesai baru Ini sell selesai. atau kapan sell-nya di mana tuh Pak kalau misalnya keadaannya kayak Ini gitu? kan begini, yang ini Ya, merah ini selesai kan di sini. Tutupnya di sini. ya langsung pasang Jadi begitu sell tutup di setelah sini, merahnya benar-benar waktunya keluar. dilihat, waktunya jamnya Bu. Mmm, Jamnya dilihat, misalkan udah 59 menit ternyata masih merah, begitu 60 menit kan ganti candle. Lihat di sini langsung, enggak usah menunggu. Begitu ganti candle langsung entry sell di sana.
Ya, begitu caranya Mmm. Bu. Jadi menunggu sampai selesai candle itu terbentuk. Jangan sampai di running itu, kecuali kita membutuhkan kita mengambil koreksi saja. Kalau koreksi itu harus banyak latihan juga. Kalau menunggu konfirmasi berarti candle ini harus selesai terbentuk, kemudian waktunya sudah melompat di candle selanjutnya. Di situ langsung ganti ganti candle langsung entry, Bu. Begitu caranya. Oh jadi tetep, candle ketiga itu udah merah, candle Iya, terbentuk baru bisa sell baru di, di candle selanjutnya. candle berikutnya ya? Heeh, bukan Oh, bukan ini jadi masih nggak merah, bukan, di-running nggak nggak boleh. Karena ini belum mhm, jadi, bisa saja merah ini kembali lagi ke hijau lagi, Bu. Kalau sudah ganti mmm, candle kan nggak mungkin berganti yang ini. Candle yang merah ini kalau ini sudah ganti candle ini sangat tidak mungkin kembali lagi ke belakang lagi. Ini sudah candle historis, sejarah sudah. Itu caranya. mmm, itu masih belum ini Pak, belum Ya, nggak masuk, apa-apa oke deh. nanti ketika coba lagi ketika nanti seperti ini pas ganti candle entry sell. Ini Oh harus ya, syaratnya harus ketemu juga tapi. iya Pak, Ya. iya Pak, makasih Pak, Oke, ya makasih Pak. sama-sama Bu Ririn. Mungkin sementara itu dulu ya. Kita cukupi dulu. Besok bisa bertanya lagi yang mau bertanya, kemudian yang mau kurang jelas juga bisa ditanyakan besok. Terima kasih teman-teman semuanya waktunya pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.